Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya bincang-bincang matematika. Semoga tidak bosan belajar bersama saya. Semoga menjadi ada transfer gelombang-gelombang ya matematika dari apa yang saya pikirkan dan dari pemikiran saudara-saudara semuanya. Ya, jadi belajar itu ada guru. Anggap saja saya gurunya, adik-adik semuanya, mbak-mbak, mas-mas, yang sudah sekolah utamanya. Segala belajar itu mendengarkan dan melihat orang lain bicara. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu guru juga, ya anggap saja ini sharing. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu setiap kali bicara matematika itu ada rasa senang. Tidak menjadi takut, karena sudah biasa dengan mendengar matematika. Ya. Semua orang butuh matematika, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah. Siapa yang tidak butuh? Ya, bagi orang yang beragama Islam, sholat, ya harus mengenal berapa kali ya, dua kali, tiga kali, satu kali harus tahu. Ya, menghitung itu matematika. Yang bentuk yang sangat sederhana, karena itu semua orang butuh. Nah, kalau mau sholat subuh ini pagi hari berapa rakaat? Dua rakaat. Ya, kalau dua rakaat ya tahu dua rakaat. Udah tiga kalau maghrib, empat kalau zuhur, kalau ada asar empat, isya empat. Itu bisa menjumlah berapa rakaat semuanya. Ya tinggal empatnya tiga kali, 12. Ya. Kan itu ada sholat asar, sholat isya, zuhur itu yang empat kali. Ya, 12. Lalu yang sholat maghrib 3, 12 tambah 3, 15. Subuh 2 rakaat, 17. Satu hari kita itu eh, sholat 17 rakaat yang wajib, belum kalau sholat-sholat yang lain ya. Jadi paling tidak bisa menghitung, ya, mengenal bilangan, bentuk-bentuk geometri juga ada yang dengan istilah-istilah masing-masing. Gimana? Yang bahasa-bahasa sekolah yang di bawah ya ada bentuknya gimana? Tanahnya persegi kah? Atau persegi panjang? Siku-siku enggak, miring, terus segitiga. Ini istilah-istilah itu kan jadi akrab. Ya, jadi semua orang tahu. Kalau bentuknya tidak persegi, ya mau istilahnya tidak kotak, gitu ya. Sudah apa maksudnya itu. Kalau masyarakat biasa. Ya. Jadi maksudnya tidak persegi kah, atau tidak persegi. Ukurannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, atau depannya berapa, yang ke belakang berapa, itu seperti itu. Ya, semuanya matematik. Luasnya berapa? Lalu bisa mengalihkan, memprediksi ya, panjangnya kali lebarnya. Atau kalau bentuknya segitiga ya bisa menghitung luasnya. Ya, ada yang menghitung berapa yang jadikan alas, mana yang jadikan tinggi bagi dua. Wah, bentuknya segitiga. Atau diprediksi kira-kira bentuknya bukan segitiga, bukan ini tidak teratur. Ya, bisa diprediksi diambil misalnya segitiganya gitu ya, sisanya berapanya prediksi. Ilmu prediksi itu matematika. Prediksi itu matematika. Bahasa menterengnya
konjektur, dugaan, menduga. Kalau kita berjalan, perjalanan mobil mau ke suatu dari kota A kota B, kira-kira berapa jam? Nah, itu tinggal jaraknya berapa, waktunya berapa, biasanya bagaimana, itu bisa memprediksi. Nanti kira-kira sampai sana jam sekian. Itu Pak sopir aja bisa memprediksi itu. Malah bahkan kita pun sering tanya pada Pak sopir, nanti kira-kira sampai di sana jam berapa? Nah, sopirnya sudah terbiasa, tentu saja dengan tambahan ya kalau tidak ada kemacetan lancar itu jam sekian itu ya. Nah itu semua adalah matematika. Jangan dikira matematika itu hanya bilangan-bilangan saja, bukan. Juga hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran. Karena ada yang mendefinisikan matematika itu atau ilmu berpikir. Ada yang begitu. Ya. Ada yang mengatakan ilmu bilangan ya boleh saja. Jadi mengatakan matematika itu dengan bahasa-bahasa berbagai hal sesuai dengan orangnya yang belajar. Kalau seperti Pitagoras ya suka dengan bilangan-bilangan, matematika itu bilangan-bilangan, belajar bilangan, ilmu tentang bilangan, ya betul juga. Kalau seperti eh, dari filsafat, dari apa ini beda lagi, dari geometri ya ilmu tentang benda-benda itu. Itu semuanya benar-benar saja, boleh saja. Jadi mendefinisikan mengatakan matematika itu apa? Matematika ada yang mengatakan ilmu berpikir itu, ya. Kalau jadi ilmu ada yang mengatakan ilmu logika ya boleh saja. Ya. Jadi jangan tercekat matematika itu hanya berhitung. Karena intinya matematika itu untuk melatih kecerdasan seseorang berpikir supaya bisa berpikir logis. Logis itu masuk akal, logis. Lalu eh, ada kritis, kritis itu mikir-mikir, critical thinking. Nah, sekarang itu kalau dilihat kayunya kok lebih tinggi daripada gunung. Nah, itu kan pikiran mata mustahil ya. Tapi karena dekat dengan mata kita itu lebih tinggi daripada gunungnya. Itu kayu-kayu yang ada di gambar itu lebih tinggi daripada gunungnya itu gunungnya sekian itu. Nah, itu kan harus mikir, oh itu karena dekat. Nah, itu termasuk kritis. Kalau kreatif itu ada lagi ada unsur mencipta. Nah, saya petani itu wah kreatif dia. Nah, menanamnya dulu zaman dulu belum ada plastik-plastik seperti itu ya di gambar. Kalau nanam ya tidak pakai plastik-plastik. Lalu ada kreativitas, ada kreatif dan hasilnya kreativitas daripada orang-orang. Ya. Dan juga inovatif nanti bisa lagi. Ya, jadi ada perkembangan lain. Nah, termasuk sangat sederhana inovatif ini. Wah ini bisa dipakai nanti untuk nanam cabai, nanam tomat, tanam apa. Dan ya bagian-bagian yang belum dilubangi nanti bisa dilubangi diganti tempatnya. Seperti itu. Nah, ada unsur menjadi lebih maju. Ya. Sederhana sebenarnya matematika itu berpikir secara sederhana juga di lingkungan kita. Itulah menjadi matematikawan. Nah sekarang itu kan jarang menjumpai matematikawan yang sejati. Sebut aja jangan jauh-jauh matematikawan yang sejati, guru matematika yang sejati itu menjadi guru matematika yang sejati itu tidak mudah. Dia harus menguasai materinya, pintar mengajarnya, punya kewibawaan, punya karisma, tidak galak, menyenangkan. Jadi mudah para siswa itu belajar. Jadi kadang-kadang ada ungkapan, para siswa itu belum beruntung, belum menemukan guru yang sejati. Ya, maaf ya para guru ya. Itu ya. Jadi
belum diasah oleh guru yang matematika sejati. Matematika sejati itu yang memang matematika minded, benar guru tugasnya ya betul-betul sebagai orang yang belajar matematika lalu berpikir bagaimana mencerdaskan senantiasa berpikir. Lalu dia sendiri guru itu memiliki sifat itu tadi logis, kritis, kreatif, inovatif. Selalu ingin hal yang baru, selalu memperbaiki kesalahannya yang lalu, berusaha terus ya sehingga menjadi lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah. Banyak ilmunya ya, tidak pernah puas. Nah, kalau sudah puas ya berhenti. Tidak pernah puas. Jangan puas ya, sampai akhir hayat. Ya. Saya sudah pensiun, ya, jadi bukan berarti saya nggak puas. Saya hanya ingin menyampaikan saja apa-apa yang pernah kami lakukan ya, dalam bidang matematika. Coba tahu ada yang mendengarkan, saudara-saudara yang membuka YouTube saya ini mendengarkan. Ya, begitu ya. Jadi memberi semangat aja, motivasi. Pokoknya bincang-bincang yang ringan-ringan lah, tentang matematika, matematika, matematika supaya senang aja. Ya, ya. Sekian aja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terutama ya bagi adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang ada sekolah, di mana saja, termasuk yang kuliah. Sudah, pokoknya kita bicara aja matematika, matematika nanti kan suka matematika. Ya, tidak lalu membenci, tidak takut. Oh, matematika itu penting untuk berpikir, itu aja. Ya, semuanya ada matematika. Tidak bisa di bagian yang satu, mungkin bisa yang lain. Ya, tidak bisa di bidang geometri, mungkin di bilangan, tidak bisa di bilangan geometri, tidak bisa di berpikirnya seperti tadi. Ya, itu yang berguna. Lalu, begitu, ya jangan. Nanti kan ya, akhirnya yang tidak bisa menjadi bisa. Ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.